Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan, yaitu Ibu Dina Anggraini Sugesti yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya sendiri, Roni sebagai moderator, dan di samping saya ada saudara Najma sebagai presentator pertama, dan ada saudara Ayun sebagai presentator kedua, dan ada saudara Fahri sebagai presentator terakhir atau presentator ketiga. Dan juga ada saudara Ahmad Dakiki, saudara Sinta, dan saudara Devi sebagai sesi tanya jawab. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pendirian dan Pembagian Laba. Marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu saudara Najma. Kepada saudara Najma dipersilahkan. Saya akan menjelaskan definisi korporasi, perseorangan, dan partnership. Definisi korporasi yaitu semua mekanisme yang dibentuk untuk memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan modal, keahlian, dan tenaga kerja demi keuntungan perusahaan. Definisi perseorangan yaitu badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Definisi partnership, bentuk badan usaha yang didirikan oleh gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Karakteristik perseorangan. 1. Dimiliki oleh perseorangan atau individu perusahaan keluarga. 2. Pengelolaan sederhana. 3. Modalnya relatif tidak terlalu besar. 4. Kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya. 5. Nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. Karakteristik korporasi. 1. Mempunyai jangka waktu operasional yang tak terbatas. 2. Mendapatkan kuasa dari negara untuk menjalankan bisnis tertentu. 3. Dimiliki oleh para pemegang saham. 4. Besarnya tanggung jawab atas kerugian korporasi, biasanya sebatas nominal saham yang dimiliki. Karakteristik partnership ada 4. 1. Mutual agency. 2. Unlimited liability. 3. Right to dispose of a partnership interest. 4. Limited life. Untuk mutual agency sendiri yaitu masing-masing sekutu berperan sama sehingga dapat mewakili sekutu lain dalam sebuah perjanjian. Perbuatan seorang sekutu dalam transaksi persekutuan firma akan berakibat terhadap sekutu lainnya. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Tanggung jawab seorang anggota terbatas pada jumlah yang ditanam di dalam usaha persekutuan apabila di dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaan tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah satu seorang dari anggota persekutuan tersebut. Yang ketiga, right to dispose of a partnership interest, yang artinya masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya kepada orang lain, baik pada anggota sekutu maupun bukan. Yang keempat, jangka waktu terbatas atau limited life. Persekutuan tetap ada selama orang-orang, badan-badan yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing masih tetap mengendakinya. Setiap perubahan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri perjanjian dari para anggota berarti membubarkan persekutuan, penarikan modal atau kaitan seorang anggota otomatis membubarkan persekutuan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada slide selanjutnya, yaitu perbandingan karakteristik entitas bisnis. Entitas bisnis ini terdiri dari perusahaan, perseorangan, korporasi, dan persekutuan. Perbandingan setiap entitas bisnis ini terletak pada pendirian, keterbatasan umur perusahaan, dan modal. Bentuk organisasi pendirian pada perusahaan perseorangan sederhana.
ditentukan oleh satu orang saja. Satu orang tersebut bertindak sebagai pemilik usaha, pemberi modal, serta pemimpin usaha, seperti mengendalikan semua keputusan dan menerima seluruh profit serta bertanggung jawab atas semua utang dan kewajiban. Lalu pendirian pada korporasi kompleks karena dalam mendirikan korporasi harus melakukan dan melalui beberapa aturan dan tahapan. Begitupun pada pendirian persekutuan. Selanjutnya, keterbatasan umur perusahaan. Pada perusahaan perseorangan terbatas karena keberlangsungan usaha tergantung pada pemiliknya. Misalkan seorang pemilik perusahaan perseorangan ini berhenti produksi atau meninggal. Korporasi tidak terbatas karena korporasi mengacu pada perusahaan skala besar, dan persekutuan terbatas secara hukum umur atau persekutuan jangka waktu persekutuan berakhir bila salah seorang sekutu keluar atau meninggal. Selanjutnya, modal. Perusahaan perseorangan terbatas karena hanya satu pemilik saja, maka seluruh profit perusahaan, hutang, dan kewajiban perusahaan akan ditanggung sepenuhnya oleh satu pemilik tersebut. Lalu, modal korporasi mudah karena memiliki kemampuan mengumpulkan modal dalam jumlah yang besar melalui penerbitan saham. Lalu pada persekutuan sedang karena bentuk dari badan persekutuan relatif beragam, bergantung pada keterlibatan pemilik modal, jumlah modal yang diserahkan, dan peran pemilik modal dalam pengoperasian usahanya. Next. Pendirian partnership. Pendirian persekutuan adalah dua orang yang bekerja sama ini mendirikan sebuah partnership atau usaha bersama dengan tujuan ingin memperoleh laba. Berikut adalah ciri-ciri pendirian partnership. 1. Penggabungan beberapa perusahaan perseorangan dengan menyetorkan modalnya. 2. Penggabungan beberapa perusahaan perseorangan yang telah beroperasi dengan anggota lainnya yang tidak mempunyai perusahaan. 3. Perjanjian atau kesepakatan dua orang atau lebih. Pembagian laba. Dividen adalah pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Pembagian itu akan mengurangi laba yang tersedia dan ditahan di perusahaan. Keuntungan dan kerugian dari hasil operasi persekutuan harus dibagi secara profesional berdasarkan besar kontribusi dari masing-masing partner. Ada beberapa cara untuk membagi laba, yaitu pertama, pembagian laba dengan imbalan untuk sekutu. Kedua, pembagian laba dengan jasa dari sekutu dan investasi. Ketiga, pembagian laba dengan allowance melebihi laba bersih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Pembagian laba, imbalan untuk sekutu. Karena partner secara hukum bukanlah pekerja, maka partner berhak untuk mendapatkan allowance yang diambil dari pembagian laba persekutuan. Contoh soal, firma yang dibentuk oleh Roni dan Dakiki memberikan gaji tahunan sebesar 30.000 untuk Dakiki dan 24.000 untuk Roni. Laba bersih firma dibagi secara adil untuk kedua partner tersebut. Berapakah laba bersih firma tersebut? Keterangan dari salary allowance $30.000 untuk Roni, sedangkan Dakiki mendapatkan $24.000. Maka total semuanya salary allowance yaitu $50.000. Yang kedua itu sisa laba. Roni mendapatkan $10.500, sedangkan Dakiki mendapatkan $10.500. Maka total semuanya yaitu $21.000. Pembagian laba, Roni mendapatkan $40.500, sedangkan Dakiki mendapatkan $34.500. Maka total semuanya pembagian laba yaitu $75.000. Pembagian laba imbalan untuk sekutu. Maka di sini dapat menjurnalkan pada bulan Desember tanggal 31 ikhtiar laba rugi sebesar $75.000 ada di debit,
sedangkan modal Roni mendapatkan $40.500 ada di kredit, sedangkan modal Dakiki mendapatkan $34.500 ada di kredit. Pembagian laba, jasa dari sekutu dan investasi. Pada sekutu biasanya sepakat bahwa pendapatan persekutuan dibagikan untuk yang pertama cadangan gaji atau salary allowance, kedua bunga di atas investasi. Pada contoh soal, saldo awal dari modal Roni yaitu $80.000 sedangkan Dakiki $60.000. Persekutuan yang didirikan oleh Roni dan Dakiki sepakat bahwa pembagian labanya adalah gaji untuk Roni $2.500 sedangkan Dakiki $2.000. Bunga 12% dan modal awal masing-masing sekutu. Keterangan cadangan gaji. Roni mendapatkan $30.000 sedangkan Dakiki mendapatkan $24.000. Maka total semuanya cadangan gaji yaitu $54.000. Kedua, cadangan bunga. Roni mendapatkan $9.600 sedangkan Dakiki mendapatkan $7.200. Maka total semuanya cadangan bunga yaitu $16.800. Sisa pendapatan Roni mendapatkan $2.100 dan juga Dakiki mendapatkan $2.100. Maka total semuanya sisa pendapatan yaitu $4.200. Pembagian laba. Roni mendapatkan $41.700 sedangkan Dakiki mendapatkan $33.300. Maka total semuanya yaitu $75.000. Pembagian laba jasa dari sekutu dan investasi dapat dijurnalkan pada Desember tanggal 31. Ikhtiar laba rugi sebesar $75.000 ada di debit, sedangkan modal Roni dan modal Dakiki ada di kredit. Total punya Roni yaitu $41.700 sedangkan Dakiki mendapatkan $33.300. Pembagian laba, allowance melebihi laba bersih. Jika laba bersih kurang dari total allowance negatif, itu harus dibagi dengan jumlah yang sama antar sekutu. Pada contoh soal di bawah. Contoh sama dengan sebelumnya, namun jika laba bersih persekutuan pada tahun tersebut adalah $50.000, maka cadangan gaji Roni mendapatkan $30.000 sedangkan Dakiki $24.000. Maka total semuanya cadangan gaji yaitu $54.000. Cadangan bunga Roni yaitu $9.600 dan Dakiki $7.200. Maka total semuanya cadangan bunga yaitu $16.800. Maka total semuanya Roni mendapatkan $39.600 dan Dakiki mendapatkan $31.200. Maka total semuanya Dakiki dan Roni yaitu $70.800. Dan dikurangi kelebihan allowance Roni yaitu $10.400 dan Dakiki $10.400. Maka total yang dikurangi kelebihan allowance semuanya itu $20.800. Pada pembagian laba, Roni mendapatkan $29.200 dan Dakiki mendapatkan $20.800. Total semuanya pembagian laba yaitu $50.000. Pernyataan SAK dan IFRS yang menjadi acuan pencatatan dan pelaporan saham. Menurut PSAK nomor 21, penyajian ekuitas meliputi penyajian dalam bentuk modal dan saldo laba. Modal disajikan dalam neraca setelah pos kewajiban. Penyajian ekuitas bertujuan menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Metode ekuitas yang merupakan perluasan dari laporan keuangan, konsolidasi yang diterapkan atau diciptakan karena memberikan gambaran lebih baik atas presentasi investor yang Selesai mempunyai pemaparan pengaruh materi yang telah signifikan dijelaskan oleh terhadap ketiga investasi presentator kita pada daripada hari ini. hanya Terima kasih mencatat kepada dividen saudara yang Fahri, diterima saudara Najma, yang dan mungkin juga tidak saudara berhubungan dengan
Ayun bentukan laporan. atas pemaparan materinya. Cukup sekian Baiklah, presentasi dari dan saya selanjutnya kembalikan lagi kepada yaitu moderator. penutup. Terima kasih. Terima kasih kepada dosen pengampu kita yang sudah memberikan saran dan insight baru di mata kuliah hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Karena dirasa diskusi kita cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya. Jika ada yang salah dari presentator kelompok kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.